Waduh, pakai Oh, Popheus kan. Popheus langsung di-deny gitu Langsung ya. di counter. Langsung Iya. di kontes kan tuh bro. Oke, gue penasaran sama junglernya. Kali ini junglernya jatuh atau mungkin gak ada jungler mereka, kita kan gak ada yang tahu kan. Wow. Atau kayak saya apa kemarin? Jungler Selena tuh. Nah, jungler Selena. Iya. Pas review skin stun. Ini gue yakin banget nih analisnya pas nebak-nebak Cyber X. Oh, Aldous oke, ternyata. jungler Aldous. Bener kan? Junglernya tuh ke arah fighter-fighter. Hmm. Yang paling possible Aldous, selain Aldous siapa? Freya paling. Aldous lawan Popheus B. Menang mana B? Aldous lawan Popheus beda tipe sih. Dia nggak bakal bisa kekejar harusnya. Dia kan nggak punya dash. Iya, bukan hero-hero Des. Bukan Aldous hero terbang. Iya, berarti menang Ini Aldous. Aldous sih. Aldous. Oke. Dia dari intuitionnya nggak bakal langsung nyala-nyala terus pasifnya. So inilah dia line up dari kedua belah tim. Bahkan bisa melihat dari Benedetta, Kufra, Ling, Angela, Popheus, Todak, Rexy, Selena, Alice, Lunox, Rafael, Aldous. Inilah dia game pertama match ke-6, match penutupan untuk hari yang pertama MSC 2021. Oke. Berarti ini junglernya Nyo ya? Yo. Nyo, Iya, iya. Sebentar lagi kita akan memasuki Land of Dawn. Dan let's go, ini match terakhir kita ya hari ini, match penutupan harusnya menjadi epic banget, dimana juga baru game pertama kita sudah disuguhkan dengan draft pick yang cukup menarik dari seorang CyberX. Menarik dan bakal kita lihat sendiri sepertinya apakah Nyo mampu menggendong kawan-kawannya untuk mendapatkan kemenangan atas Todak atau malah Todak yang dengan draft pick yang sudah luar biasa bagus ini dibalikan keadaannya. Yes, dan ini dia sudah memasuki Land Ya, of Nyo. Dawn. Nyo, Ya kan, iya, Nyo? Nyo. TNTK kali ini dengan Selena. Dia yang harus bener-bener nahan dengan early advantage Selena, Arrow. Itu poin penting bagi CyberX. Apa di sini? Oke, Moon menggunakan Angela kali ini mengganggu pergerakan dari Riley. Tapi ternyata Riley langsung menggunakan satu buah Aegis dan bahkan Moonnya digebok begitu saja. Dan kita lihat di sini Nyonya berhasil mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Iya, dari seorang Ciku juga dia langsung bergerak ke arah purple buff-nya. Yandere cukup sekarat kembali ke arah belakang. Sementara itu Ciku dikejar, masih bisa lompat-lompat tembok kembali lagi ke arah belakang. Dan tidak berhasil mendapatkan satu buah Little Wanderer. Yandere kali ini agak sedikit struggle di arah top lane menggunakan permainan yang cukup sedikit baiting. Ih, hampir saja Abyssal Arrow-nya juga terkonek ke arah seorang Moon. Masih bisa ngedodge early-nya di arah mid lane. Moon masih berusaha untuk menahan. Sementara itu, ini Ling, menurut aku Lingnya bisa di-invade nggak sih buff-nya? Bisa lah pasti. Bisa banget kan? possible Iya, banget. possible banget. Masalahnya di sini ya. Mereka juga bisa dibilang mengandalkan pergerakan dari seorang Momo yang bukan Cimomo tapi Ini mungkin aku juga pengen notice satu hal ya dari tim Todak. Kayak ini untuk kedua kalinya Ciku menggunakan Link dengan Festival of Blood. Namun out of nowhere Moon harus traverse 2, bahkan ada satu tambahan dari Nyonya. Oke, ini kalau menurut gua Profesor KB ya, bahkan kali ini ada poin tambahan dan Moy masih coba flick untuk out. flicker dan bahkan CyberX kali ini benar-benar membuat sedikit tim dari Todak tersurprise menurut gua. Ya, satu momentum Ciku ganggu banget dan lihat Nyonya bener-bener kayak dipaksa untuk mundur. Cyclone Eye and top lane semuanya hanya gerakan ke arah jungle. Dan bahkan dapetin satu poin dari seorang Alice. Momo masih di sana. TTK Wow. datang menumbangkan Nyois kami. Mencoba dapetin satu poin tambahan tapi ternyata Nyonya masih hidup dan double kill diamankan oleh Chico. Yes, berganti hanya dengan Momo, seorang Pompeius di area mid lane. Sementara itu dari Formei kali ini cukup sekarat, tapi masih ingin berusaha untuk membantu teman-temannya. Yandere diberi ketahui keadaannya. Oke, tapi ternyata Honor Brilliant begitu saja Chico meriset kembali pergerakannya karena dia tahu dia tidak bisa memaksakan. Enggak ada retribution. Nyo malah yang berhasil mendapatkan satu buah turtle. Permainan dari Vietnam benar-benar mengejutkan pada pemain dari tim Todak sepertinya. Ya, sudah mulai terkejar kembali network yang ada 3-2, hanya selisih 1 poin kill ya. Oke, back to topic sih kali ini. Dari tadi bener-bener gankingnya gak berhenti-henti. Dan Yes. lihat Moy-nya juga dipaksa udah ditumbangkan. Trapnya masih connect dan ya Moy bakal tumbang. Bye-bye, ditukar sama TNTK. Dapat Nope. damage, nope. Mayas akhirnya bisa tumbang kali ini TNTK oleh seorang Ling. Sementara Nah. tuh Riley masih bisa mundur lagi. Ini Apa Ciku, dia pakai ini ya, dia pakai Festival of Blood hanya untuk manfaatin spell fame yang secara tidak langsung dia bakal dapatkan ketika dia menggunakan Deviant Sword atau bahkan Tempest of Blade. Jadi dia kayak bakal dapat darah tambahan, dan jangan lupakan juga bahwa Emblem Fighter itu punya tambahan darah sehingga
Mau nggak mau Ciku ini linknya agak sedikit tanky sebenarnya. Oke, agak sedikit tinggi tapi sedikit-tingginya Link bakal tumbang, tapi ternyata Terror Reds ya terus mendapatkan Yandere. follow up. Yanderenya nggak ada follow up sama sekali, bahkan kali ini Cikunya di mana kita nggak ada yang tahu. Dan lihat Dar. kami keluar. 1 poin didapatkan lagi oleh seorang Nyo. Yes, kali ini Nyo berhasil menumbangkan 1 orang, sementara itu Nyo langsung bergerak ke arah seorang Crab di area top lane, berusaha untuk mengamankannya, sementara dari Yandere Edge ternyata di area bot lane. Again and again. Oh, tapi satu buah momentum di mana Angela langsung menyelamatkan dengan Heartguard-nya. Angela save the day kali ini di arah banget bottom momennya. lane. Di saat yang tepat, di orang yang tepat, dan benar-benar di momen yang tepat. Semuanya tepat ya, triple tepat. Triple Triple tepat. tepat, bener banget. Namun ini yang mungkin harus dinotis juga sama teman-teman dari tim Todak. Mereka tidak bisa membiarkannya benar-benar bebas berlenggang leha di semua lini jungle-nya. Bahkan landing phase bisa saja diamankan. Dia ngamanin pasifnya dengan perlahan-lahan. Karena balik lagi Aldos sebagai jungler, dia akan berbeda dengan yang mungkin Aldosnya di full lane atau healing. Untuk dari segi stack pasif, dia bakal lebih optimal di 5 menit ke atas. Yes, sementara itu dari seorang Benedetta berusaha untuk menginisiasi, tapi ternyata Oke, skip sudah lagi. di open lagi. Kali ini Aldos yang nggak mau nabrak Oh, Benedetta. karena di situ ada Terror Rest, ada Terror Revenge juga, ada bahkan di sini dihasil dapat oleh seorang Ciku. Oh my god, Nyonya diejam-ejam, masih ada Thames top lane. 1 hit terakhir, dapat di BK kill, looking for double kill, tapi bahkan ternyata lele dari seorang TNTK benar-benar luar biasa cepat dan Momo. hampir aja. saja untuk di stun sama Jenar. Kalau nggak itu bakal menjadi lele yang termakan oleh seorang Popheus. Ya, tapi akhirnya dia juga harus ter-take down ya, walaupun lelenya tidak terkena. Tapi di area atas lihat Ciku diam-diam berusaha untuk mengamankan Taret dan berhasil tanpa ada gangguan sama sekali. Benar, bukan sembarang benar. Bahkan kali ini saya berkese Jinarnya memiliki banyak banget stuck sebentar lagi dan Formis langsung ke arah belakang. Ada TNTK di sana. Jinar tidak punya mana tapi ternyata masih bisa selamat, berhasil kabur di arah bottom lane. Yes, dengan Flying Blood-nya dan juga flickernya yang tadi di pop up ya, hanya untuk melarikan diri. Sementara itu dari Aldos sendiri masih berusaha untuk memulihkan stuck. Nah, Aldos kalau udah late game stucknya udah ratusan, sekali geprek nggak tuh pasti. Sekali geprek, ditambah lagi langsung ada Terror Red, langsung all in di sana. Nyonya masih selamat, langsung udah masuk ke dan bahkan dibalikan keadaannya. Boy gak ada Gila. follow up, dan too strong. Nyo tak bisa terbingung sama sekali. Langsung ada Aldos, bisa seorang Ciku, tapi ternyata Ciku harus mengambil 1 buah purple terlebih dahulu. Padahal kalau tadi Nyonya maksain, bisa tuh Be. Itu namanya counter setup yang sangat luar biasa. Gak bakal ada yang expect satupun player dari Todak tiba-tiba loh kok ada 5 di jungle. Ya, ingat tadi kalau Nyonya maksa ke arah Ciku, itu tuh bisa karena apa? Cikunya nggak punya cover dari Kufra, sedangkan Nyonya terlalu kuat. Nyonya aja tadi dibantai sama 2 orang dia masih hidup. Sementara Moi ini dia bisa jadi counter natural loh dari Kufra. Kalau buat teman-teman yang belum tahu ya. Let's say mungkin nanti yang balik kicker adalah Angela. Otomatis bouncing ball-nya ini harus nempel banget sama Angela. Yes, tapi sementara itu di area top lane Momo mencoba untuk ada Tempest of Day juga. Kali ini Nyo harus ter-take down 1 lawan 3, tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan sama sekali, damage terlalu besar Formes, tapi ternyata TNTK yang dari tadi menggunakan selenaan luar biasa dan bahkan Riley kali ini terkena 1 buah lele. Formes almost never enough memberikan 1 buah Terror Revenge. Belum ada Tyron Nets, masih dikeker begitu saja. 1 buah orange buff terbuka dengan sangat bebas dan Tarto diamankan oleh Ciku. Yes, tapi sementara itu di area bottom lane sudah ada Alice yang one hit lagi, benar-benar bisa mengamankan outer parah di area bawah. Ini lelenya ngeri juga loh bisa lihat. Iya. Iya, lelenya ngeri juga. Dan bahkan kali ini lele dari TNTK yang berkali-kali bisa membuat poin untuk tim Cyber XC. Bahkan Todak kali ini tertinggalnya 1 poin kill. Ya, walaupun 1 point kill diamankan sama Cyber XC, tapi balik lagi dari segi goldnya masih ketinggalan. Head diamankan sama Todak, Oracle 2, Formes dan Momo. Mereka benar-benar memanfaatkan source healing dari Moon. Iya, bukan hanya itu aja. Momo masih coba untuk melakukan farming terlebih dahulu dengan Focusnya, dan bahkan kali ini para pemain dari tim Cyber XC mereka udah mulai agak sedikit ketar-ketir dan khawatir sepertinya dengan adanya Aldos yang mereka miliki. Yes, Moi kali ini berusaha untuk melakukan face check. Nyo sudah menunggu di area bawah, di area mid lane maksudnya. Udah mengamankan Athena Shield juga dari seorang Moi karena ya 4 magic yang dimiliki oleh seorang Cyber XC.
Yes, benar bukan sembarang benar. Bahkan ternyata di arah top lane sana, Aldous bakal coba menuju bersama dengan seorang Lunos. Masih coba ditahan. Tempo top lane belum dikeluarkan dan bahkan kali ini Vince Poise-nya dan Lele almost. Kalau nggak ada satu buah gold, buff di arah top lane itu sudah bisa dipastikan. Itu kena. Iya, untung masih ada crab ya, Iya, masih ditahan. Masih ada gold buff. Hampir saja kelomang. Ini Aku kira Rank Mas bakal ngomong kalau nggak ada gold buff itu bakal tetap Vince Poise ke belakang. tapi ternyata Nggak ada Tempest of Blade. Gak ada Tempest of Blade, Shatter didapatkan. Dan bahkan Nyo menjadi pilihan dan satu poin diamankan. Nyo pun harus tumbang. Satu ditukar dua. Ini masih cukup adil karena Nyo yang tumbang. Tapi balik lagi sini ada shutdown 5 poin kill. Lumayan tinggi namun lihat G-Nord-nya. Jadi dapetin space karena ada 4 hero berkumpul di top lane. Iya. Karena bisa numbangin satu hero itu agak cukup lama ya Talia ya. Ya langsung aja dia tanpa berlama-lama lagi mengamankan turret di area bottom lane. Tapi sebelum itu kita ada ikan paus sebentar. Ikan paus. Ini emang ikan yang paling disebelin oleh semua orang adalah ikan pauce. 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 Karena menurut gua ini Cyber X walaupun tidak mendapatkan momen tapi kayak masih oke lah ya. Setiap kalimatnya ada punchline-nya gitu ya. Iya. Yandere. TNTK. Nyo. Gak tau kenapa ya, gue ngomong nyo tuh gak sama nyo. Kayaknya lo emang lumayan sering untuk menonton ini ya film-film di Vietnam. Thailand, Vietnam juga ya. Kenapa gitu? Karena itu khas banget gitu loh. Nyo. Kayak karakter utamanya gitu. Ranger Mas suaranya. Suaranya persis kayak karakter utamanya. Nyo. Iya. Ya seru menjiwai banget ya. Sebentar ini kita ada pause technical issue juga. Yes. Kita ngobrol-ngobrol bentar nih sama pemirsa yang ada di rumah. Ya buat teman-teman Sobat Land of Dawn dimanapun kalian berada, kalian sabar dulu sambil kita ngebahas sedikit juga nih soal game yang pertama yang bisa dibilang Cyber X sedang dalam keadaan under. Iya. Walaupun mereka sempat mendapatkan beberapa poin kill, tapi beberapa kali kita sempat melihat juga Todak melakukan pergerakan balasan dengan sangat cepat. Bahkan teman-teman juga bisa sempat ngelihat bagaimana bahkan ketika lagi pause ya. Variety. Bukan Variety. Beda. Kenapa jadi Variety? Sampingnya Moon mirip Variety tadi. Beda. Itu bukan Michael ya, beda. Tuh suka mainin rambut. ya kan? Michael di GH, beda. Michael di GH. Kirain. Variety. Variety apa fans ya? Ayo, mirip gak? Variety sih. Variety Lebih ke kan? Variety iya. Lebih mirip variety ya. Tapi nggak kayak gitu sih harusnya. Ya, kayaknya mereka udah balik lagi nih Talia dan juga Harusnya. Profesor KB ya. Harusnya. Oke, kita langsung saja back to the game buat kalian semua. Jangan lupa dengan hashtag Indo Pride-nya walaupun yang bertanding bukan tim Indonesia. Yes, kita tetap harus dukung Indo ya, apapun yang terjadi. Betul. Sementara itu back to the game sudah ada Benedetta bersama dengan Ling mengamankan orange buff-nya terlebih dahulu. Zoning out-nya Zoning sih. Oke, Zoning Out yang udah mulai menyebalkan karena keras-kerasan ini dari seorang Moy. Bahkan kali ini TNT kan sudah kebuka satu buah vision dengan satu buah lelenya dan hampir saja kena. Ngeri banget loh lele. Yang udah benar Thunderbelt ini bakal jadi satu poin yang lumayan matang sih bagi teman-teman dari CSS. Slow effect-nya bakal nambahin banget, tapi maka dia bakal menjadi Coba dipaksa begitu saja lelenya masih coba dihindari seorang Momo, tapi ternyata Heta. Ciku kali ini benar-benar tidak berhasil mendapatkan satu buah orange buff. Sedangkan Heptasis menuju dari seorang Nyo. Dari bottom lane Kinat pun tidak bakal menuju ke arah Holy Crystal. Nah kan begitu saja, masih belum ada target Nyo, hanya membuka map-nya saja sebenarnya. Ya, tapi sebenarnya menurut aku ya ini dari segi poin killnya mereka sih tukar jual beli aja. Cuman bedanya dari Todak dia nge-pressure-nya dari arah zoning dan juga turretnya ya. Gue kira tukar guling, Aduh. tapi ternyata kali ini Kinat menjadi pilihan di-cutting begitu saja. Alex Sofana block arah yang salah kalau menurut gua. Padahal dia udah tahu loh Jinatnya mau ke belakang, tapi dia Alex Sofana block ke arah sana. Dan kalau coba dipaksa tim fight ini bakal jadi kerugian untuk tim Todak, bisa dipastikan Profesor. Iya, kalau misalkan mau dipaksa banget Tempest of Blade lihat all out, dan itu adalah Winter untuk menghindari Tempest of Blade. Dan Mahal banget. di sana karena follow up damage sama sekali. Lihat Moy-nya Sakarat di game dan dua itu lagi trigger dikeluarkan. Satu poin diamankan. Ciku menjadi pilihan, tapi ternyata Moy di sana. Dua waktu. Serangan Ciku harus coba mundur. Damage yang diberikan terlalu besar karena Pinch Poise dan akhirnya Pinch Poise yang masih ada. Oh my god, Alexa Final Blow. Dino menjadi pilihan. Execute masih ada. Execute Israel. Yes, tidak bisa berlari lagi kemana-mana seorang Aldous cukup sekarat langsung aja di take down.
Dan kali ini Momo kembali untuk ke area base untuk mereset kembali. Dan bahkan Pompeyusnya tadi 1 lawan 3 nahan kuat ya. Nahan, emang dia Iya, cukup, dia nahan. cukup sustain dengan absorb damage Betul. yang dia miliki. Apalagi dari intuitionnya juga, dia akan sangat memanfaatkan sekali passive untuk beberapa hero memiliki jenis Selena. Namun permasalahan utamanya adalah di CyberX. Mereka tidak terlalu banyak untuk menggunakan hero-hero yang memiliki dash yang bener-bener kayak ngedash banget kayak Ling, let's say. Dia punya Divine Sword, dia gampang banget untuk ngedash. Atau passive dari Formace. Dan ini yang bakal jadi permasalahan adalah ketika itu dia Angela, si anak icik, papi-papi pun ternyata langsung jadi decision making yang Oke, cukup tapi dipaksa. kali ini lihat bakal coba dipaksa oleh mana pelanggar yang benar dan bahkan Cikunya hampir terkena satu buah lele. Tapi sudah diamankan dan Angela bener juga ya kalau Angela dikejar ya. Iya, itu dia. Masuk bener juga. Decision makingnya mau nggak mau dipaksa untuk masuk, digunakan ultimate-nya sehingga itu bakal jadi informasi yang cukup mahal bagi teman-teman dari CyberX. Oke, di arah bottom lane bakal coba untuk ada perebutan antara Bapak Lord Hormat. Sedangkan itu state-nya udah nggak ada, harusnya masih punah. Lelenya tidak ada, bahkan mesin hampir saja terkena satu buah isapan maut. Sedangkan itu Cikunya menuju ke arah Selena. TTK menjadi pilihan, tepat sampai dikeluarkan dan bakat 1 poin tidak berarti dihasilkan Ciku dan terkena satu buah lele. Ditambah dengan Holy Baptism dan bahkan Nyo menuju ke arah bottom lane. Seorang Benedetta-nya kali ini dengan satu buah never tidak kabur clearing terlebih dahulu. Hardcore didapatkan, masih melakukan buying time. Momo is kami dan Nyo, what are you doing Nyo? Yes, masih mau lebih dari seorang Benedetta, masih maju ke arah depan 1v3, tapi kali ini dia harus pukul mundur lagi. Terus kembali setup dan Lord kali ini menabrak langsung ke arah inhibitor tarotnya. Lele di sana tepat dan pas ketika Moy melakukan satu kekeran dengan Tyrant defense-nya. Bahkan para pemain dari tim CyberX kali ini berada di arah mid lane tanpa adanya seorang Nyo. Momo mencoba untuk membuka vision, mencoba untuk bergerak. Nyo is coming dan Rafael menjadi pilihan langsung di Tyrant Red. Gak boleh apapun yang terjadi, tergeser begitu saja dan dicer balik, dipukul mundur. Killing spree didapatkan untuk ideal top lane oleh seorang Benedetta terhadap seorang Selena. Yes, untungnya Kupra masih ada sebuah flicker untuk menyelamatkan dirinya. Sementara itu Ginard dengan blackout-nya cukup sustain sekali di arah depan. Oke, Pompeyus masih mau lebih. Absorb damage yang diberikan terlalu sakit, tapi ternyata di sana Wither Trajan save the day. Bahkan hardcore yang dilakukan menuju ke arah seorang Nyo. Dapat sampai dikeluarkan, satu yang terakhir Nyo tumbang. Nyo lagi-lagi terlalu birahi. Nyo terlalu mendapatkan ekspektasi yang terlalu tinggi dan bahkan disakiti oleh ekspektasinya sendiri. Ya, sekali ini sudah ada Tyrant Rage dari seorang Kupra, masih ada flicker ke arah belakang. Blockout pun masih bisa mempertahankan diri. Alice masih bisa selamat. Bahkan kali ini Kupranya yang harus tumbang. Momo kali ini harus juga dipulangkan oleh seorang Lunox. Pompeyusnya pun tumbang, tapi setidaknya semua turret tersisa satu. Udah habis ya? Iya, udah. Tinggal Selesai yang di ini tengah. bisa di mid lane. Mid ya. Ya, tapi ini menjadi poin yang cukup penting dan harus diperhatikan sama teman-teman dari Todak. Apalagi ketika melihat tadi Ginardnya benar-benar untouchable banget. Dia ketika disentuh malah nyentuh balik ke arah belakang. Dan ini Yandere Ginard, 2 player yang patut untuk dipertimbangkan bagi Todak. Mereka harus cepat mungkin menumbangkan Alice dan juga Lunox karena mereka juga sama-sama punya Winter Truncheon. Gue liat Nyo malas juga ya. Jalan ke jungle aja pakai ulti. Malas banget loh dia. Padahal dia udah tahu tuh. Kalau ngebuka doang sih nggak apa-apa ya. Tapi kata dia ya udahlah daripada gue ngebuka aja mending gue jalan sekalian ikan ya. Igis ya. Tapi mereka udah berkumpul. Ini menit yang ke-15. Ini bakal lebih berat waktu untuk tim Todak bisa mendapatkan sisa yang dimenangkan oleh mereka. Kenapa? Karena dengan adanya Alice, dengan adanya Lunox, Rafaela dan juga Aldos yang bisa bener-bener ngebuat mereka dibalikan sekali keadaannya. Ya, Heptasis bahkan. iya Heptasis satu hit Nyo pertama, menyonyo dan ternyata mau menjadi pilihan. Immortal, TNTK di sana, ada Ciku, hilang. tapi ternyata langsung hilang. Pompeyusnya seperti yang sudah gua bilang. Ini berhati-hati, dapat sampai ke arah belakang. Ciku di sana masih ada satu buat Reset, baik banget. Menyot Scuttle Mouse berhasil diamankan dan bahkan Benedetta-nya berhasil menyelamatkan hari dari seorang Ciku. Yes, kali ini menyisakan Ciku bersama dengan seorang Angel berusaha untuk komit, tapi terkena Soul Trap. Dan kali ini langsung double kill berhasil diamankan oleh Lunox. Ciku. Hari-hari doyan makan lele. Itu udah kelihatan jelas lelenya Ciku. Abis oro-nya akuratnya 90% ya? Ngeri banget tapi Iya, emang. gue udah bilang dari tadi TNTK.
Lelenya ini bukan sembarang lele juga loh, ngeri-ngeri loh. Ini ketemu Lumineer seru sih, aduh lele. Aduh lele ini, jumbo. ini lele harapan bangsa ini. Waduh. Dari Vietnam. Iya, ini lele Vietnam harus diadu sama lele Indonesia nih. Iya. Berarti Kumis mana yang lebih mengerikan ya? Lele kan Siapa ada yang kumisnya. lebih bisa memati? Wah, nah itu dia. nih. Waduh. Yang tersisa Wow. berarti yang main lele itu siapa nih? Di Bigetron siapa, Be? Oh, KYI kah? KYI. KYI kan? Iya. Iya. Tinggal KYI mengadu ya, Popeye di depan sana. Berhasil diambilkah? Satu buah purple buff diamankan oleh seorang Nyo. Ingat link tanpa blue buff ini bakal berat banget tentunya. Yes, sementara itu kali ini Lord sudah hadir di Land of Dawn. Belum ada yang melakukan inisiasi, mereka lebih concern untuk memberikan push kembali terhadap laning phase-nya. Karena kalau dari Todak berusaha ngamanin Lord juga cukup sulit mungkin bagi CyberX melakukan kontes. Iya, kalau misalkan kita ngomongin masalah CyberX yang kontes mau nggak mau dia bakal bertumpu kepada Jinard. Iya. Jinard harus buka tim fight-nya dan mau nggak mau itu bakal memaksa Jinardnya sendiri untuk melakukan winter punch. Jinardnya lihat Sakaratul Maut satu yang terakhir Shatter didapatkan Wow. tanpa blue buff. Ternyata Wow. Ciku link tanpa blue buff bagaikan dia tanpa aku. Enggak Nggak masalah. Nggak masalah, masih bisa bunuh. Nggak apa-apa. It's a solo kill, man. Wow, ya, Iya. ya. Beda ternyata ya. Oke, kali ini Ciku bakal coba dengan cepat mendapatkan 1-2 Buffalo dan terhormat. Ini push kali ini bakal berada di arah bottom harusnya, ya. Iya, dengan Bottom. bottom lane. Entah bottom lane entah top lane. Top lane sih. Top lane ya, pecah lebih dulu mana? Top Pecah lane. duluan top lane. Ya, Top berarti lane. top lane berarti. Ya, dan menurut aku ya bagus banget move dari Ciku di mana dia udah tahu ya dia habis nge-solo Tiba-tiba. kill seorang Elise, iya hilang barusan juga kita omongin ya. Iya. Dan membuka kesempatan banget buat Todak langsung mengamankan Lord. Iya, ini Momo yang bukan Momo-chan juga sudah berada di garis depan. Udah ada Enodi juga dari Momo-chan, tapi ternyata kali ini Formis yang dapat kalian masih coba untuk melakukan shoot terhadap ini. Wow. Oh lihat, terkena terornya sampai di follow up begitu saja, damage terlalu sakit. Coba Kemi Singkat bakal di follow up dengan satu more table flat loh Profesor Kemi dan juga Talia. Langsung coba angin nyonya, karena lagi follow up damage. TNT nggak bisa berbuat banyak. Ini udah mulai masuk. Mid lane dituju bungkus oleh seorang Ciku dan bahkan lelenya terkena terhadap seorang Benedetta. Turut diamankan. Jinan mengisah semua darah. Udah mulai masuk Ciku fokus karena petnya lihat di situ. Wah, Gak cuek peduli dia. apapun yang terjadi. Space, Cuek space, dan space, space. sisi. Wah. Todak berhasil mengamankan game yang pertama. Wah, respect, Wow. respect. Respect dia. Wah, dia objektif banget ya. Dia nggak mau nge-kill, dia langsung objektif untuk mengamankan base-nya dan ini dia poin pertama berhasil diamankan.